Shalom saudara, kita kembali mengikuti Abam, ini episode 952 ya Pak Andris. Yuk kita mulai. Baik, dari wanita usia 56 tahun sudah menikah di Bekasi. Apakah pantas seorang anak berkata seperti ini terhadap orang tuanya? Anak tidak minta dilahirkan, tugas orang tua adalah sekolahin anak. Karena anak ini sudah kelewatan. Menurut saya, semenjak menikah lebih berani menentang saya. Apa dia pikir dia sekarang sudah punya suami? Jadi ada yang bela dia. Terima kasih Pak. Saya dari GSKI Rehoboth. Oke. Gini, menghadapi anak seperti ini, ibu hanya melakukan satu hal. Terhadap dia ya, diam. Jangan bicara apa-apa kalau tidak penting. Jangan bicara apa-apa kalau tidak penting. Ingat ini. Yang kedua, ibu mencari Tuhan dan menjadi teladan. Saya terus terang ya, membaca ini, saya ngeri. Anak ini pasti dipukul Tuhan. Kurang ajar. Dan Tuhan marah terhadap orang-orang seperti ini. Ingat, ibu harus bijak. Jangan berkles atau konflik. Diam, jangan jangan konflik. Walaupun ibu kemudian direndahkan seperti teman atau bahkan seperti orang yang lebih muda. Ibu diam saja. Ya, ingat ini. Sementara itu ibu terus berdoa bersama kami tiap jam 5 pagi. Ibu mencari Tuhan. Ya, hidup dalam kesucian. Ibu juga bersiap-siap pulang bersama ke langit baru, bumi baru. Ya Bu, lupakan. Ibu sudah memenuhi tugas ibu, membesarkan dia. Sekarang ya, dia harus bertanggung jawab atas hidupnya sendiri. Oke, teruskan. Baik, selanjutnya pria 46 tahun sudah menikah di Kediri, Jawa Timur. Ya. Saya berjemaat di salah satu gereja. Ya, di gereja suku namanya. Ya, Salah satu gereja suku. Ya. Sudah dibaptis di sana. Di CD ya. Di CD. Tapi pasif sudah lama. Di sini nggak ada GSKI. Salam damai dalam Kristus Pak Eras. Saat lagu pujian, ada kata Tuhan sekaligus Bapa. Apa yang ada dalam hati saat masing-masing terucap? Karena untuk level rohani tertentu, belum bisa menyentuh hadirat kerajaan Allah. Selain sebatas membangun imajinasi. Misal saat kata Tuhan, imajinasi Tuhan Yesus berdiri dengan wajah lembutnya. Tapi saat kata Bapa atau Yahweh, kadang kesulitan membangun keintiman. Dan kadang ini ada dalam satu lagu atau khotbah. Allah Esa, Yesus Putra. Maksud saya, naluri roh yang pas saat bersujud itu dinaikkan untuk Yahweh yang masih sulit mengira-ngira. Atau sebaiknya via Yesus yang dengan mudah dibayangkan. Jadi begini, kalau kita berdoa itu sebenarnya objek doa kita itu Allah Bapa. Yesus berkata, akulah jalan. Objeknya itu sebenarnya Allah Bapa. Tetapi kita tidak bisa berhadapan dengan Allah Bapa tanpa Yesus. Karena Yesus duduk di sebelah kanan Allah Bapa sebagai juru syafaat dan pengantara. Jadi sebenarnya waktu kita bicara ya Bapa, Tuhan Yesus ada di situ. Ketika kita berkata ya Tuhan, Allah Bapa pun kita panggil Tuhan dan Yesus pun ada di situ. Oke? Oke, teruskan. Sekali lagi ini tidak mudah untuk level rohani pas-pasan selain sebatas imajinasi. Terima kasih, salam damai dalam Kristus Pak Eras. Kalau longgar waktu bisa dibentuk tim khusus untuk mengembalakan jemaat-jemaat online di mana kota tempat kami tinggal mustahil bisa jumpa dengan Bapak karena tidak ada GSKI. Mungkin meski kami jumlahnya sedikit, termasuk dalam jadwal jiwa-jiwa yang butuh diselamatkan. Dan usul juga Pak untuk materi khotbah sekali-sekali diisi untuk kaum bawah dalam kurung miskin. Jadi di dalamnya tidak ada kata bisnis, mobil, rumah, pesawat, miliar, restoran, atau art seni. ya. Karena ada pengikut-pengikut ajaran Bapak
yang saya yakini jumlahnya juga banyak dalam kondisi krisis ekonominya, Kritis ekonomi. kritis ekonominya. Buat makan saja ngutang. Dan ini situasi serius serta tidak gampang. Kasus bunuh diri sekeluarga yang viral loncat dari gedung itu kalau nggak salah juga orang Kristen. Terima kasih. Sebelum kami membacakan pertanyaan ini, kami sedang membicarakan mengenai bagaimana menjangkau jemaat My Rehoboth. Jadi kami akan memperhatikan serius jemaat-jemaat yang tergabung dalam My Rehoboth yang tidak bisa berhubungan langsung dengan kami yang di Jakarta. Ya, terima kasih untuk masukannya yang sangat memberkati. Terima kasih juga untuk masukan agar khotbah-khotbah tidak selalu menyinggung hal-hal yang tidak akan dipahami oleh masyarakat kaum marginal atau kaum miskin. Terima kasih, ini masukan yang sangat berarti. Ini masukan ya. Lalu mengenai Yahweh tadi sudah saya jawab ya. Oke, kita teruskan dengan pertanyaan berikut. Selanjutnya wanita usia 17 tahun, mahasiswa di Sulawesi Utara. Shalom Pak Pendeta, saya berterima kasih kepada Pak Pendeta untuk pelayanannya. Saya merasa senang mendapatkan channel ini untuk memfasilitasi kebutuhan rohani saya. Saya ingin bertanya, dalam fase di usia ini tentunya ada banyak perubahan dari remaja. Dan beberapa tahun lagi saya akan menjadi dewasa. Saya merasa takut karena merasa bahwa hubungan saya dengan Tuhan tidak sedekat saat saya masih anak-anak. Saya ingin memiliki akar yang kuat untuk pertumbuhan iman saya. Namun sejujurnya, saya merasa seperti seorang hamba yang mencari tuannya saat sedang banyak pergumulan. Iya, makin remaja, makin dewasa maksudnya. Itu pengaruh makin jahat. Lalu wilayah pergaulan makin luas, lalu kemungkinan input atau masukan lebih banyak. Jelas, benar yang kamu katakan bahwa beberapa tahun kamu menjadi dewasa, ini masalah lebih besar. Kamu membutuhkan akar kuat untuk bertumbuh. Saya memahami bahwa kalau menjadi seorang pemuda remaja tidak ekstrim dengan Tuhan, pasti akan tergerus, hanyut oleh pengaruh dunia. Jadi kamu harus ekstrim untuk Tuhan. Doa pagi, ikut punya doa pribadi, jam doa pribadi kau miliki, ikut Truth ID, baru kau bisa sanggup. Ya. Kamu harus membuat akar yang kuat lewat kehidupan setiap hari yang bergaul dengan Tuhan. Tidak cukup seminggu sekali ke gereja. Saya ingin mengetahui bagaimana cara membangun hubungan yang berkualitas dengan Tuhan. Saya sedang bicara ini tadi. Doa pagi, doa pribadi, mendengarkan firman. Jangan mendengar lagu-lagu dan tontonan film yang tidak perlu kamu lihat. Jangan bergaul dengan orang yang salah. Ini semua harus kamu lakukan. Kamu dengar lagi, ulang lagi jawaban saya ini. Kamu harus membangun hubungan yang ekstrim dengan Tuhan, baru kamu bisa punya akar kuat untuk menghadapi dunia yang jahat. Saya senang mendengarkan lagu rohani, dan sejauh ini lagu rohani favorit saya dari Kak Stefani Erastus yaitu Lebih Dalam Lagi. Lagu ini sangat menenangkan. Saya sudah memiliki jam saat teduh, tetapi saya belum konsisten melakukannya setiap hari. Nah, tidak konsisten tidak membuat akar yang kuat, sayang. Saya ingin tahu bagaimana mendapatkan rasa kedamaian di hati saya untuk menjalani aktivitas sehari-hari. Kalau jam doa kamu cukup, kalau kamu memiliki waktu untuk membaca Alkitab dan tidak mendengar, melihat tontonan yang tidak perlu, damai itu akan mengalir sendiri. Saya bersyukur bahwa sampai saat ini Tuhan memberkati saya dalam kehidupan. Oleh karena itu, saya ingin benar-benar menjadi anak Tuhan. Dan saya juga ingin didoakan dalam studi saya dan kehidupan saya, agar saya dapat tegar menghadapi pergumulan-pergumulan yang tentunya lebih berat dibandingkan masalah yang saya hadapi saat masih anak-anak. Ya, terus?
Dan paling sering saya mendapatkan masalah dalam pertemanan. Entah saya dibully atau dikhianati. Saya juga berharap barangkali Pak Erastus ada jadwal untuk melakukan KKR di Manado. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Oke. Mengenai masalah bullying, kamu harus tahu bahwa bullying itu bisa menjadi nutrisi, ya, vitamin untuk buat kamu kuat. Bullying membuat kamu menjadi dewasa, menjadi raksasa rohani. Jadi jangan meratapi kalau kamu dibully, karena dari bulian itu kamu akan bercermin. Jangan melakukan seperti apa yang dibulikan itu, isi bullying itu. Dan kamu belajar mengampuni orang-orang yang menyakiti kamu. Dan itu buat kamu berlatih menjadi dewasa rohani. Selamat berjuang sayang. Nanti kalau saya KKR di Manado pasti kami infokan melalui truth.id. Oke. Selanjutnya dari wanita usia 28 tahun sudah menikah di Jakarta Barat. Shalom Pak Pendeta. Kenapa saya sering merasa gelisah hati dan selalu takut bahwa Tuhan tidak dekat dengan saya? Takut berbuat berdosa dan seringkali mengalami gangguan pikiran serta hati tidak tenang. Saya jarang ke gereja dan jarang berdoa, terutama karena kesibukan saya dalam menjalani usaha jualan di siang hari. Saya selalu khawatir tentang masa depan anak-anak saya. Sebagai seorang pedagang, saya harus berjualan setiap hari untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Saya selalu takut anak-anak saya tidak berpendidikan. Mohon petunjuk Pak, apa yang harus saya lakukan saat ini? Terima kasih. Kamu boleh sibuk tapi ke gereja harus pergi. Kalau tidak bisa hari Minggu, hari yang lain. Kalau di GSKI ini ada hari Selasa, ada hari Kamis, ada hari Jumat. Tidak harus hari Minggu memang. Kalau hari Minggu kamu harus dagang. Ya. Sibuk tapi pasti ada waktu untuk berdoa. Atau di tengah-tengah dagang kamu bisa memberi waktu 5-10 menit berdiam diri berdoa. Harus nyambung terus dengan Tuhan. Kamu takut anak-anak kamu tidak berpendidikan. Tapi saya beritahu ya, anak-anak kamu berpendidikan, itu pun belum tentu menjamin masa depan. Anak-anakmu sekolah, kalau rusak percuma. Oke, tidak rusak, lulus kerja, tapi nggak rohani, binasa. Jadi yang kamu lakukan sekarang harus mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh. Tuhan tidak pernah mempermalukan orang yang mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh. Coba kamu cari apakah ada orang yang setia kepada Tuhan berantakan hidupnya? Tidak ada. Nah kamu salah kalau kamu tidak mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh. Bisa-bisanya loh kamu tidak ke gereja, itu salah. Kalau tidak bisa hari Minggu, hari yang lain, kenapa tidak? Ya, oke. Kamu dengarkan nasihat saya dan jangan kamu tidak menurutinya. Oke, teruskan. Selanjutnya dari wanita usia 26 tahun sudah menikah di Jakarta. Ya. Shalom Pak Eras beserta tim Abam. Saya ingin bertanya kepada Pak Eras di Abam episode 931 bagian akhir. Bagian akhir. Sebelumnya saya berterima kasih kepada Pak Eras karena firman Tuhan yang Bapak sampaikan menguatkan saya dan membuat saya semakin fokus terhadap langit baru, bumi baru, serta memiliki keinginan yang kuat untuk mati sebelum mati. Iya, mati sebelum mati artinya kedagingan dan dosa kita harus kita matikan ya. Kiranya Elohim Yahweh memberkati pelayanan Bapak beserta tim GSKI. Oke. Saya ingin menyampaikan perkembangan mengenai masalah yang sedang saya alami dengan suami saya. Suami saya telah terlibat dalam sebuah kecelakaan dalam kurung perselingkuhan yang menghasilkan seorang anak dari wanita lain. Dan anak tersebut baru saja lahir, belum genap sebulan. Suami saya menyampaikan ingin bertobat dan dia tahu bahwa hubungannya dengan selingkuhannya itu salah. Namun saat ini hubungan mereka masih terjalin mesra. Bahkan bukan hanya sebatas komunikasi mengenai anak. Di sisi lain, puji Tuhan, saya melihat suami saya mulai ikut doa pagi bersama saya dan mertua. Bahkan dia ikut berpuasa, walaupun hanya sehari.
Namun saya melihat adanya niat dari suami saya untuk bertobat. Saat ini saya dan papa mertua saya sedang fokus terhadap masalah ini. Papa mertua saya telah berpuasa selama 12 hari dan berencana untuk melanjutkan puasa bersama Pak Eras. Ya, kita puasa 30 hari bersama dengan tetangga kita yang beragama Muslim. Ya, hanya kami sering tidak sahur. Iya, Pak. Jadi bisa 24 jam, bisa buka puasa jam 5 atau jam 4. Terus, Kami pengikut setia GSKI Rehoboth dan selalu mengikuti suara kebenaran, waski, logos, monoteisme, bahkan abam. Kebetulan saya merupakan salah satu anggota HOME sejak 2021 atau sejak hadirnya The Warrior. Saya dan suami tinggal di Papua, Pak. Sementara selingkuhannya ditempatkan di Jakarta oleh suami saya. Suami saya mengatakan belum bisa melepaskan hubungan dengan selingkuhannya karena wanita tersebut mengancam akan bunuh diri jika ditinggalkan suami saya. Suami saya pernah mengatakan tentang konsep poligami dan dia ingin berjalan terus bersama saya dan bersama wanita tersebut. ya kalau dia melakukan ini mati dia. Tuhan pasti hajar dia. Pasti Tuhan pukul dia. Dia kurang ajar terhadap hukum Tuhan. Yang ada monogami bukan poligami. Terus, Saya tahu karakter suami saya, Pak. Dia adalah orang yang sangat empati, apalagi kalau kasihan sama seseorang. Dia bisa memberikan segala yang dia bisa untuk membantu orang tersebut. Suami saya mengatakan bahwa selingkuhannya ini adalah yatim piatu dan hidupnya sekarang bergantung pada suami saya. Sejak itu suami saya merasa bertanggung jawab atas kehidupan wanita itu. iya, dia terjerat, jadi terjerat ya. Dan dia ingin hubungannya berlanjut seolah seperti poligami. Walaupun suami saya tahu poligami itu salah. Iya, pasti bahaya. Ya, bahaya. Terus, Namun dia merasa tindakannya ini adalah suatu hal yang mulia karena menolong wanita yang yatim piatu. ya itu hanya pembenaran. Ya. Suami saya ini tipe yang sangat royal, Pak. Dan katanya wanita itu tidak mau menikah dengan suami saya. Tidak ingin merebut suami saya. Tetapi wanita tersebut bergantung secara finansial kepada suami saya. Itulah alasannya mengapa dia tidak bisa melepaskan diri dari suami saya. Oke, kalau harus bergantung, tetap dibantu. Tetapi yang melakukan itu istri, bukan suami langsung. Ya. Dan harus ada jeda, ada waktu sampai kapan. Ya, kalau dia sudah punya laki-laki lain, harus dilepas. Jadi suami tidak boleh hubungan dengan wanita itu. Dan kalau perlu harus bertanggung jawab karena punya anak, biar si ibu dari suami dari laki ini ya, si istri, kamu maksud saya yang memperhatikan wanita itu. Saya salut kamu punya kebesaran jiwa mengampuni suami. Terus, tapi ingat ya, kalau dia poligami mati dia, ya, mati usahanya, mati bisnisnya, mati karirnya, mati damai sejahteranya. Bisa-bisa mati nyawanya, tapi ini mungkin tidak. Oke, terus. 3 hari yang lalu, saya juga memergoki suami saya melakukan tindakan tidak pantas di kamar mandi sambil melakukan video call dengan wanita itu. Bahkan dengan saya pun hampir tidak pernah berhubungan intim, Pak. Ya, udah pasti hatinya udah dibagi. Dalam setahun hanya 2 kali saja. Saya sempat bertanya alasannya kenapa. Dan suami saya menjawab bahwa dia merasa stres karena banyak pekerjaan sehingga kehilangan hasrat untuk berhubungan. Itu bohong. Dia sudah membagi hati, itu masalahnya. Terus, Sedangkan dia melakukan tindakan tersebut sendirian di kamar mandi sambil video call dengan selingkuhannya. iya, makanya itu bohong. Ini wanita masih usia 26 tahun loh. Iya, Pak. Wow. Belum punya anak kayaknya ya. Belum jelas ya. Iya, Pak. Terus saya pasrah, Pak. Saya pasrah, Pak. Saya hanya bisa diam. Saya khawatir suami saya kena pelet. Mengingat wanita tersebut dikenalkan ke suami saya oleh salah satu karyawan laki-laki. Dan kebetulan orang tua yang memperkenalkan itu seorang dukun terkenal di kampungnya. Dan temannya ini Ya, dan mengajak teman- suami. Judi online. Setiap hari pakai
narkoba dan rutin dengan wanita malam. Iya, bergaul dengan orang kayak begini ya rusak lah. Terus, Suami saya ini sangat royal pada temannya. Sampai sudah keluar uang miliaran untuk penuhi semua keinginan temannya tersebut. Bahkan urusan dunia malamnya dan narkobanya semua dibiayai suami saya. Tapi puji Tuhan saat ini suami saya sadar dan mulai menghindar dari temannya. Bahkan sudah lepas dari narkoba dan judinya. Saat ini saya dan mertua saya fokus berdoa meminta penyelesaian dari masalah ini. Kami tidak ingin suami saya berpoligami karena itu salah di hadapan Bapa di surga. ya jadi tadi jangan berhubungan lagi. Tapi rasanya suami ini bandel. Suami ini lumayan cerdik, ya. Tapi jangan main-main dengan Tuhan, ya. Ya tadi ibu kamu nak usia 26 tahun nih, kamu banyak berdoa saja. Biar Tuhan yang membela kamu. Hanya Tuhan yang akan bisa menolong kamu, hanya Tuhan. Oke, jangan kecewa ya terhadap Tuhan. Oh iya Pak, suami saya pernah bilang kalau dia berencana di masa subur saya bulan ini mau berhubungan dengan saya. Dia belum punya anak berarti. Karena suami saya ingin memiliki anak dari saya. Namun hati saya rasanya berat Pak, mengingat suami saya masih belum bisa lepas dari selingkuhannya. Mohon pencerahannya Pak, kiranya Bapa di surga memberkati Pak Eras beserta tim. Berhubungan 2 tahun sekali, lalu ketika subur mau hubungan. Kamu cuma mau dijadikan itu kayak kambing beranak. Tapi tidak dicinta. Untuk apa? Kalau menurut saya kau pertimbangkan. Kamu tidak bisa hidup terus dengan pria seperti ini. Usia masih muda. Ya, dia kecantol wanita, mungkin dipelet, enggak. Dia tidak bisa menguasai libidonya. Dia jahat. Jadi kamu harus berhitung untuk punya anak dari pria ini. Ya. Kamu mesti minta hikmat Tuhan. Sebab dia tidak pernah hubungan setahun 2 kali, apaan lalu mau hubungan waktu subur? Emangnya kambing? Hah? Oke. Saya kira itu. Masih ada waktu? Kita teruskan ya, masih ada waktu? Oke. Selanjutnya wanita usia 37 tahun menikah tinggal di Jakarta Utara. Jemaat GSKI Pak. Yo. Shalom Bapak Rohaniku, Pak Erastus Sabdono. Ini pertanyaan saya ketiga di Abam mengenai perselingkuhan atasan saya yang dampaknya ke pekerjaan saya. Pertanyaan saya yang pertama tahun lalu dan Bapak langsung hubungi saya. Pak, sudah 1 tahun dan mau jalan 2 tahun, saya dibuat tidak nyaman dengan atasan saya yang selingkuh itu. Saya diam, mengasihi dia, nurut, kerja selalu on time, dan semua deadline kerjaan selesai. Puji Tuhan juga tidak pernah ada salah yang fatal. Tapi masih saja dibuat tidak nyaman dengan cara memakai teman-teman satu tim saya untuk buat sindiran-sindiran. Nah ini jemaat Rehobot. Jadi saya berkepentingan. Ini kan jemaat GSKI Mall Arta Gading. Jadi saya sebagai gembalanya bertanggung jawab. Dan saya menasihati dia untuk hati-hati. Dia juga bisa menjadi korban. Oke. Saat makan siang, mereka keluar sama-sama dan saya tidak diajak. Kalau toh diajak, benar-benar detik terakhir. Teman-teman saya satu tim ada 7 orang termasuk saya, jadi 8 orang. Mereka yang mendukung kesalahan atasan saya sering datang terlambat. Kerja sering salah, dan di jam kerja pun sampai main judi slot kalau atasan saya meeting. Tetapi mereka tidak pernah dapat teguran dari atasan saya. Padahal ada CCTV, entah itu CCTV berfungsi atau tidak. Iya, kalau atasan berbuat salah, pasti tidak berani tegas. Tapi kepada kamu diam saja. Nasihat saya kamu diam. Yang penting kamu jangan jadi korban. Oke, terus. Justru untuk judi, kadang atasan saya suka bercandain mereka untuk ikut depo, istilah dalam judi. Dan teman-teman saya bicara kotor, candaan-candaan yang saya juga hati-hati agar tidak ikut bocor. Dan dari salah satu dari mereka, ada yang dapat handphone dan motor. Sudah sabar untuk menghadapi setiap omongan mereka. Mereka dibuat nyaman sama atasan saya. Ya. Walaupun telat,
salah dalam kerjaan, tetap atasan saya diam. Atasan saya diam. Giliran saya berbuat salah hanya sedikit saja, wajahnya jutek. Bahkan ada masanya berbicara tidak mau melihat wajah saya. Ya sudah, saya selalu belajar menerima dan berusaha tenang dalam ketidaktenangan. Kutipan dari khotbah Ibu Esther. Ibu Esther Natasaputra maksudnya. Ya, terus. Saya sudah berbicara ke suami, akan mundur dari perusahaan ini, Pak. Tetapi sejauh ini saya cari-cari pekerjaan belum juga dapat. Jadi saya masih bertahan. Jangan mundur dulu. Jangan, ya. Oke, terus. Pak Eras pun menasihati saya untuk tidak resign. Tapi keadaan di ruangan kerja saya semakin tidak sehat. Itu mendewasakan kamu. Enggak apa-apa, jalani saja. Kamu jadi raksasa rohani lihat masalah besar ini. Sebaiknya saya harus bersikap apa ya, Pak? Sudah diam, tidak membalas, mengasihi mereka juga. Semua akan berakhir. Ada ujungnya. Kamu tunggu ujungnya. Bagaimana Tuhan bertindak. Oke, cukup ya. Ya. Ini nasihat saya sudah cukup kepada yang ini, ya. Saya kira cukup. Oke, kita teruskan dengan satu pertanyaan lagi. Baik, Pak. Oke. Ya. Dari wanita usia 34 tahun, sudah menikah, memiliki satu anak, pekerja di Tangerang. Shalom Pak Eras, saya ingin bertanya. Kondisi rumah tangga saya saat ini sudah di ujung tanduk. Saya dan suami sudah pisah rumah. Beliau kos di dekat kantornya di Jakarta. Dan saya beserta anak saya tinggal di Tangerang. Saya merasa sakit hati, Pak. Mohon maaf jika sedikit pribadi. Saya bingung dengan suami saya. Sudah 2 tahun terakhir, dia tidak pernah kasih saya nafkah batin. Bahkan kebutuhan seks pun tidak pernah. Saya tidak pernah tersentuh olehnya. Sampai saya stres sendiri. Saya heran, apakah suami saya ada kelainan atau tidak? Karena dia lebih suka nonton video porno dan main sendiri di kamar mandi. Hasilnya, dia tidak pernah ada hasrat untuk menyentuh saya. Selama 5 tahun pernikahan kami, sampai dengan sekarang, kami selalu diselimuti hutang-hutang yang tidak pernah selesai. Apa yang salah dengan kami, Pak? Saya ingin sekali terbebas dari segala kutuk hutang. Karena jujur, saya sudah sangat lelah dengan proses yang Tuhan beri. Saya merasa sangat menderita, bahkan saya pernah mau bunuh diri. Karena perlu Bapak ketahui, saya masih menanggung papa kandung tunggal. Dan kedua, anak koko tertua saya yang sudah meninggal. Setiap hari saya pontang-panting sendiri. Saya berusaha sendiri dan semua bergantung sama saya. Sedangkan saya masih ada koko nomor 2 dan 3. Mereka sama sekali tidak mau peduli. Semua dibebankan ke saya. Padahal untuk saya dan anak saya saja sering kekurangan. Apa yang harus saya perbuat, Pak? Jika saya minta cerai dari suami saya, apakah itu berkenan di mata Tuhan? Daripada batin, pikiran, dan fisik saya tersiksa seperti ini, saya merasa punya suami tidak berguna. Bahkan yang ada hutang-hutang semakin besar. Dan saya bingung harus bagaimana untuk melunasinya. Sedangkan saya hanya karyawan pabrik dengan gaji yang tidak seberapa. Mohon bantu Pak, apa yang harus saya perbuat saat ini? Mohon maaf cerita saya agak panjang. Sekiranya berkenan mohon bantu saya. Terima kasih. Tuhan memberkati. Bagi yang membaca Abam, biar tahu bahwa banyak orang yang hidupnya jauh lebih menderita dari saudara. Ini wanita menderita sekali. Suami pikirannya pasti seks terus, ya. Nonton film porno, masturbasi. Sulit orang seperti ini tidak selingkuh. Sulit pria seperti ini tidak jajan di luar. Dan jika itu dilakukan, maka dia tawar terhadap istri. Pasti. Di luar banyak wanita usia muda, remaja bahkan bisa dibeli dengan murah. Istri sudah usia 34 tahun, sudah mungkin kurang menarik, ngurus anak. Ya, pria seperti ini jahat sekali.
ya. Saya tidak menuduh suamimu itu pasti selingkuh atau melakukan pelacuran atau praktek prostitusi ya. Istilahnya jajan ya, saya tidak menuduh. Tapi kemungkinan seperti itu ada. Kepadamu saya hanya mengatakan jangan harap lagi, usah harap lagi. Kamu tidak akan mendapat kebahagiaan dari pria seperti ini, kamu harap Tuhan saja. Kamu urus anak baik-baik, kamu kerja baik-baik, kamu bantu saudaramu yang kekurangan tadi ya. Walaupun kamu sendiri kekurangan, tetapi ini semua akan berakhir, ada ujungnya. Kamu tetap hidup dalam kekudusan dan kesucian, Tuhan pasti akan menolong kamu. Pasti Tuhan akan menolong kamu. Jalani saja. Saya tidak bisa menjawab hari ini karena Tuhan yang akan menjawab, ya. Ingat ikut doa pagi jam 5 WIB. Lalu ingat dengarkan firman Tuhan yang saya sampaikan, hidup kudus. Intimlah dengan Tuhan. Tuhan akan membela kamu, nak. Ya, Tuhan berkati. Sampai jumpa di episode yang akan datang. Amin.